Para sahabat tani sekalian, kembali bersama Rafael Tani, channel tani yang konsisten membuat video-video edukatif yang bermanfaat tentang pertanian. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan mereview pupuk MKP dengan merek dagang Pak Tani, produk dari Saprotan Utama. Namun sebelum saya lanjutkan, seperti biasanya berkenan kiranya para sahabat tani sekalian mengklik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan moral kepada kami agar kami tetap semangat dan konsisten dalam membuat video-video edukasi tentang pertanian. Para sahabat tani sekalian, pupuk MKP Pak Tani merupakan pupuk kalium fosfat yang berbentuk kristal yang mudah larut dalam air, sehingga sangat mudah diaplikasikan dengan cara disemprot maupun dikocorkan lewat tanah, daun ataupun menggunakan sistem hidroponik. Para sahabat tani sekalian, sesuai dengan namanya, kandungan pupuk jenis MKP ini ada dua jenis unsur, yaitu unsur kalium dan unsur fosfat. Kandungan masing-masing unsur secara berurutan adalah 34% kalium dalam kalium dioksida dan 52% fosfor dalam fosforus pentoksida, serta 16% sisa merupakan bahan pembawa pupuk. Dan kedua unsur ini memiliki peran masing-masing dalam tanaman yang akhirnya akan bersinergi dalam menyuburkan tanaman. Para sahabat tani sekalian, bersama dengan kalium, fosfor dipakai untuk merangsang pembungaan. Hal ini wajar sebab kebutuhan tanaman terhadap fosfor akan meningkat tinggi ketika tanaman akan berbunga. Dan adapun peran secara spesifik fosfat bagi tanaman yaitu sebagai proses respirasi dan fotosintesis, proses penyusunan asam nukleat, dan proses pembentukan bibit tanaman dan penghasil buah, perangsang akar sehingga tanaman akan lebih tahan terhadap kekeringan, dan mempercepat masa panen sehingga dapat mengurangi risiko keterlambatan waktu panen. Para sahabat tani sekalian, adapun dosis dan cara pengaplikasian pupuk MKP Pak Tani ini yaitu apabila dilakukan aplikasi dengan cara disemprotkan, dosis pupuk MKP yaitu 2 sampai dengan 4 gram per liter air. Dan penyemprotan cukup dilakukan sehari sekali pada saat sore ataupun pagi hari. Dan perlu diperhatikan jangan sampai melakukan penyemprotan berulang kali, karena akan dapat meningkatkan dosis dan hal ini tentu dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan pastinya akan membuang-buang larutan MKP saja. Apabila pengaplikasian dengan melakukan pengocoran, maka dosis yang dipakai yaitu 6 gram per liter air untuk satu batang tanaman. Sementara pengaplikasian dengan dibenamkan atau ditaburkan, maka dosis yang digunakan adalah 2 sampai dengan 3 gram per tanaman. Dan perlu diperhatikan bahwa posisi penaburan jangan terlalu dekat dengan pangkal tanaman, karena akan mempengaruhi negatif terhadap tanaman. Dan terakhir, melakukan pemupukan dengan cara model vertigasi atau hidroponik dapat dilakukan dengan jumlah dosis pupuk MKP yang berbeda-beda sesuai dengan tanaman hidroponiknya. Para sahabat tani sekalian, adapun manfaat yang besar bagi tanaman pupuk MKP ini yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan secara cepat, dapat mempercepat proses pertumbuhan bunga, merangsang pembentukan serta pertumbuhan buah yang sehat, mencegah kerontokan, karena pupuk MKP ini dapat memperkuat tangkai buah dan bunga sehingga mencegah buah atau bunga rontok dari tangkai, membentuk daya tahan terhadap tanaman, serta memberikan nutrisi yang penting bagi tanaman. Para sahabat tani sekalian, pupuk MKP ini juga memiliki keunggulan seperti MKP Pak Tani terbentuk kristal atau berbentuk kristal yang sangat mudah larut dalam air, 100% larut dalam air, tidak akan meninggalkan endapan-endapan, mudah diaplikasikan dengan cara ditabur, dikocor atau disiram atau disemprot, atau bahkan dengan menggunakan sistem hidroponik. Dapat merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan serta mencegah kerontokan bunga dan buah. Dan pemakaian MKP Pak Tani yang dicampur dengan fungisida sistemik
maka akan dapat meningkatkan efikasi terhadap pestisida tersebut dan cocok digunakan untuk semua jenis tanaman, baik tanaman pangan ataupun tanaman perkebunan. Para sahabat tani sekalian, itulah review singkat pupuk MKP dengan merek dagang Pak Tani. Semoga video singkat kita hari ini dapat memberikan pengetahuan dan sedikit wawasan bagi kita semua dalam melakukan pengelolaan lahan-lahan pertanian kita.